Kisah kali ini berasal dari sebuah rumah tua yang sudah tidak berpenghuni. Sebenarnya, lumayan banyak rumah yang ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya di Indonesia. Apalagi di daerah-daerah dengan akses ke pusat kota yang lumayan jauh. Semua rumah tersebut memiliki alasan tersendiri, kenapa rumah-rumah tersebut dikosongkan atau ditinggalkan pemiliknya. Mungkin, mayoritas alasan pemilik rumah meninggalkan atau mengosongkan rumah mereka adalah masalah akses yang terlalu jauh dari tempat bekerja, pembangunan yang mangkrak, dan faktor teknis lainnya. Namun, beberapa rumah ada juga yang ditinggalkan karena alasan rumah tersebut angker dan memiliki banyak kisah yang menyeramkan. Seperti kisah sebuah rumah tua yang berada di desa terpencil, di daerah Jawa Barat ini. Jihan, sapaan akrabnya, adalah seorang anak perempuan yang tinggal tak jauh dari rumah tua ini. Saat ini Jihan masih bersekolah di tingkat SMA. Jihan tahu persis, cerita di balik kenapa rumah tua itu dikosongkan. Menurut Jihan, dahulu rumah tersebut ditempati oleh Pak Bambang dan keluarganya. Beliau adalah seorang pengusaha terkenal asal Jakarta. Namun, sekitar 10 tahun yang lalu dia meninggal. Pak Bambang meninggal akibat dibunuh oleh perampok di rumahnya. Saat itu, Pak Bambang sedang berada sendirian di rumah tersebut. Istri dan anaknya sedang berlibur di luar kota, sedangkan beliau tidak dapat ikut karena ada urusan bisnis yang harus dia selesaikan terlebih dahulu, dan berniat menyusul ketika urusannya sudah selesai. Namun naas, belum selesai urusan bisnisnya, Pak Bambang justru terlebih dahulu dibunuh oleh perampok yang mencoba merampok rumahnya. Perampok itu masuk dari dalam balkon rumahnya, dia mencongkel jendela yang berada di balkon. Tak jauh dari jendela tersebut adalah kamar Pak Bambang, perampok lalu masuk ke dalam kamar Pak Bambang. Mereka mencoba membuka brankas yang berada di kamar tersebut. Namun, sebelum berhasil membukanya, Pak Bambang terbangun dan memergoki mereka. Sontak, perampok yang panik langsung menodongkan senjata api ke arah Pak Bambang. Dan ketika perampok menodongkan senjatanya, Pak Bambang bukannya takut, malah justru mencoba melawan. Hal itu membuat perampok semakin panik dan gelap mata. Akhirnya perampok itu menembak Pak Bambang tepat di bagian kepalanya. Pak Bambang yang menerima tembakan tersebut, seketika langsung tewas di tempat. Perampok kembali menembak bagian punggung Pak Bambang, untuk memastikan kalau dia benar-benar sudah tewas. Tetangga beliau tidak mengetahui kejadian tersebut, karena letak rumah yang lumayan jauh dari rumah lainnya dan perampok yang menggunakan peredam senjata untuk menembak. Singkat cerita, istri Pak Bambang bingung, kenapa sudah 3 hari dia tak menelpon ataupun sekedar memberi kabar dirinya. Tepat di hari berikutnya, istri beliau mendapat telepon dari tetangganya yang mengatakan jika Pak Bambang sudah tewas membusuk di dalam rumah. Ya, ketika itu tetangga beliau memaksa masuk ke dalam rumah, karena mereka mencium bau bangkai yang amat menyengat dari dalam rumah tersebut. Istri Pak Bambang, yang mendapat kabar duka tersebut, langsung mengajak anak-anaknya untuk segera bergegas pulang ke rumahnya. Istri dan anak-anak Pak Bambang sangat terpukul dan sedih akan kejadian tersebut. Tepat 1 bulan setelah kejadian tersebut, istri dan anak Pak Bambang memutuskan untuk segera pindah dari rumah tersebut, dan tinggal di rumah nenek mereka. Istri Pak Bambang mencoba untuk menjual rumah tersebut. Namun orang enggan membeli rumah yang pernah terjadi peristiwa pembunuhan di dalamnya. Akhirnya, rumah itu dibiarkan terbengkalai begitu saja. 5 tahun setelah kejadian tersebut, banyak warga desa yang mengatakan bahwa mereka sering melihat arwah Pak Bambang bergentayangan di sekitar rumah tersebut. Salah satu tetangga Jihan bernama Ari, pernah melihat hantu tersebut. Saat itu pukul 12 malam hari, Ari baru saja pulang sehabis lembur bekerja.
Ari memang biasa melewati rumah tersebut ketika hendak pulang ke rumah. Malam itu, Ari sangat terkejut dengan apa yang dia lihat. Dia melihat Pak Bambang sedang duduk bersantai di depan teras rumahnya dengan wajah sangat pucat dan kepala mengeluarkan darah segar. Ari sangat kaget dan ketakutan. Ari pun langsung berlari menuju ke rumahnya. Lalu Ari menceritakan kejadian tersebut kepada keluarganya, dan akhirnya cerita tersebut menyebar ke seluruh desa. Sejak saat itu, banyak orang yang tak berani melintasi rumah tersebut pada malam hari. Tetapi, tidak dengan Jihan. Dia justru semakin penasaran dengan rumah tua tersebut. Bahkan Jihan pernah mengajak teman-temannya untuk memasuki rumah tua tersebut. Namun, hampir semua temannya tidak setuju dengan ide Jihan tersebut. Singkat cerita, akhirnya ada 2 orang teman Jihan yang mau mengikuti idenya untuk masuk ke rumah tua tersebut. 2 hari setelah ajakan Jihan, akhirnya mereka bersiap-siap untuk masuk ke dalam rumah tua tersebut. Tepat pukul 10 malam, mereka berangkat menuju rumah tua tersebut. Sesampainya di sana, mereka pun segera membuka pagar besi yang sudah rusak. Halaman rumahnya pun sudah sangat kotor dan tidak terawat. Lalu mereka segera membuka pintu rumah tua tersebut dan mencoba untuk masuk. Mereka merasakan hawa berbeda ketika memasuki rumah tersebut. Tiba-tiba saja udara menjadi dingin, dan ketika mereka masuk ke dalam sana, ruangan di dalamnya juga begitu gelap dan lembab. Mereka mencoba memasuki ruangan demi ruangan di rumah itu. Sampai tibalah mereka di teras belakang halaman rumah tersebut. Di sana, mereka melihat seseorang sedang duduk bersantai menghadap taman yang sudah tak terawat dan dipenuhi semak belukar. Dengan rasa takut dan penasaran yang kuat, mereka pun mencoba mendekati orang itu dan memastikannya. Betapa kagetnya mereka, ketika orang tersebut menoleh, dan ternyata itu adalah Pak Bambang. Mereka pun sangat ketakutan dan langsung berlarian tak tentu arah. Setelah mencoba kabur, mereka malah tiba di sebuah ruangan yang sangat gelap. Di ruangan tersebut terdapat kursi goyang, yang sudah tak digunakan lagi. Dan tiba-tiba, kursi itu bergerak-gerak sendiri tanpa ada orang ataupun angin yang bisa menggoyangkannya. Mereka pun semakin panik dan ketakutan, dan mencoba mundur perlahan. Ketika mereka pelan-pelan menjauhi kursi tersebut, tak sengaja mereka menabrak sebuah berangkas. Awalnya mereka mengira kalau mereka hanya menabrak lemari kecil. Namun, ketika mereka perhatikan, ternyata itu adalah sebuah berangkas dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Seketika, di saat yang bersamaan itu, mereka mendengar suara teriakan yang sangat keras, hingga membuat telinga mereka sakit. Suara itu menyuruh mereka untuk segera keluar dari rumah tersebut. Dengan rasa panik yang sangat luar biasa, mereka pun bergegas untuk segera keluar dari rumah tersebut. Baru saja keluar dari ruangan sebelumnya, mereka kembali dikejutkan dengan kemunculan sosok Pak Bambang persis di depan hadapan mereka. Dan mereka pun semakin panik hingga berlarian tanpa arah di dalam ruangan yang sangat gelap tersebut. Karena berlarian di ruangan yang sangat gelap, mereka pun tak sengaja menabrak sebuah pintu besar yang akhirnya pintu tersebut menimpa kepala mereka. Dan mereka pun seketika pusing lalu pingsan. Esok paginya, seorang warga yang sedang mencari ilalang untuk pakan ternak di sekitar rumah itu menemukan mereka bertiga yang pingsan di sana dan memberitahukan orang tua mereka masing-masing. Singkat cerita, mereka pun siuman. Ketika mereka siuman, mereka sudah berada di rumah. Ayah ibu mereka yang sudah lama cemas dan khawatir, akhirnya lega melihat mereka siuman. Orang tua mereka bertanya, sebenarnya apa yang telah terjadi dengan mereka, sehingga mereka ditemukan pingsan di rumah tersebut. Mereka pun menceritakan dengan detail, kejadian-kejadian yang mereka alami semalam. Dan sejak saat itu, mereka pun tidak berani untuk datang ke rumah tua itu kembali.
Seperti itulah, salah satu kisah menyeramkan dari rumah tua yang bertahun-tahun tidak pernah ditempati kembali.